Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 22 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam, renungan malam kita tanggal 22 April 2026 berjudul Menjadikan Kita Kudus. Ayat inti Imamat 19 ayat 2, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kekudusan bukanlah pengangkatan, melainkan penyerahan sepenuhnya dari kehendak kepada Allah. Kekudusan adalah hidup menurut setiap firman yang keluar dari mulut Allah, melakukan kehendak Bapa surgawi, mempercayai Allah dalam pencobaan, dalam kegelapan maupun dalam terang, berjalan oleh iman dan bukan oleh penglihatan, bersandar kepada Allah dengan keyakinan tanpa ragu, dan beristirahat dalam kasih-Nya. Hati kita jahat dan kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penggunaan kehendak, dan usaha manusia semuanya memiliki tempatnya masing-masing. Tetapi dalam hal ini semuanya tidak berdaya. Hal-hal itu mungkin menghasilkan perilaku yang tampak benar di luar, tetapi tidak dapat mengubah hati, tidak dapat menyucikan sumber kehidupan. Harus ada kuasa yang bekerja dari dalam, kehidupan baru dari atas. Sebelum manusia dapat diubah dari dosa menjadi kekudusan, kuasa itu adalah Kristus. Hanya kasih karunia-Nya yang dapat menghidupkan kembali kemampuan jiwa yang mati dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tidak seorang pun menerima kekudusan sebagai hak waris atau sebagai pemberian dari manusia lain. Kekudusan adalah karunia Allah melalui Kristus. Mereka yang menerima Juru Selamat menjadi anak-anak Allah, mereka adalah anak-anak rohaninya, dilahirkan kembali, diperbaharui dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Pikiran mereka diubahkan. Dengan penglihatan yang lebih jelas, mereka memandang kenyataan kekal. Mereka diangkat menjadi anggota keluarga Allah dan dibentuk sesuai dengan gambar-Nya. Diubah oleh Roh-Nya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari mencintai diri sendiri di atas segalanya, mereka beralih kepada kasih yang tertinggi kepada Allah dan Kristus. Menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan mengikuti teladan-Nya dalam penyangkalan diri. Itulah rahasia kekudusan. Lupakanlah hal-hal yang telah berlalu, marilah kita maju di jalan menuju sorga. Janganlah kita mengabaikan satu pun kesempatan yang bila dimanfaatkan akan menjadikan kita lebih berguna dalam pelayanan Allah. Maka seperti benang emas, kekudusan akan mengalir melalui kehidupan kita, dan para malaikat melihat pengabdian kita akan mengulangi janji ini. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Yesaya 13 ayat 12. Seluruh sorga bersuka cita ketika manusia yang lemah dan penuh kekurangan menyerahkan diri kepada Yesus untuk hidup sebagaimana Ia hidup. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini merupakan pekabaran yang sangat penting bagi kita tentang hidup kudus. Allah sendiri memanggil kita untuk hidup kudus, bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai panggilan hidup. Kekudusan bukan hanya standar tinggi,
melainkan cerminan dari karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat inti renungan malam ini, Imamat 19 ayat 2 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Hidup kudus atau kekudusan bukan berarti kita diangkat menjadi sempurna secara instan. Kekudusan adalah penyerahan total kepada Allah. Kita belajar hidup dari firman-Nya, tetap percaya saat keadaan sulit, dan berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Kita sering berpikir bahwa kita bisa berubah dengan usaha sendiri. Namun, Alkitab jelas mengatakan hati manusia itu rusak. Pendidikan, usaha, dan kemauan memang penting, tetapi tidak bisa mengubah hati yang paling dalam. Apa yang dimaksud dengan kekudusan? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 120, paragraf 2 berkata, "Kekudusan bukanlah pengangkatan, melainkan penyerahan sepenuhnya dari kehendak kepada Allah. Kekudusan adalah hidup menurut setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Melakukan kehendak Bapa Surgawi, mempercayakan Allah dalam pencobaan, dalam kegelapan maupun dalam terang. Berjalan oleh iman dan bukan oleh penglihatan. Bersandar kepada Allah dengan keyakinan tanpa ragu dan beristirahat dalam kasih-Nya." Kita sering berpikir bahwa kita bisa berubah dengan usaha sendiri dan hidup dalam kekudusan. Namun Alkitab jelas mengatakan hati manusia itu rusak. Pendidikan, usaha, dan kemauan memang penting, tetapi tidak bisa mengubah hati yang paling dalam serta hidup dalam kekudusan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan? Selanjutnya, di dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 120, paragraf 3 berkata, "Harus ada kuasa yang bekerja dari dalam, kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubah dari dosa menjadi kekudusan. Kuasa itu adalah Kristus. Hanya kasih karunia-Nya yang dapat menghidupkan kembali kemampuan jiwa yang mati dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Hidup dalam kekudusan hanya terjadi melalui Yesus Kristus. Dialah yang memberi hidup baru. Kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya, menghidupkan kembali jiwa kita dan menarik kita kepada kekudusan. Tanpa Dia, kita tidak mampu berubah. Dengan menerima Roh-Nya oleh iman dalam hati, menjadi peserta dalam kodrat ilahi. Inilah kuasa yang bekerja dari dalam. Kristus datang sebagai teladan yang menunjukkan bahwa manusia dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan menjauhi hawa nafsu dunia. Ia tidak dikalahkan oleh setan dan melalui hidupnya membuktikan bahwa manusia juga mampu melawan kejahatan dengan kuasa yang melampaui dunia dan menjadikan kita kudus. Sehingga hidup kita menjadi seperti Kristus. Roh Nubuat di dalam letter 30, 1887, paragraf 14 berkata, "Kasih karunia Allah membawa manusia untuk menempatkan diri mereka dalam semua transaksi bisnis mereka pada posisi mereka yang berurusan dengan mereka. Kasih karunia itu membawa manusia untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kasih karunia itu membawa mereka untuk mengungkapkan kelembutan, simpati, dan kebaikan, memelihara roh yang benar, menjalani kehidupan yang kudus. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seperti Kristus." Kasih karunia Allah, yaitu Roh Yesus Kristus, mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan bisnis, dengan menempatkan kepentingan orang lain
setara dengan kepentingan kita sendiri. Hidup kudus dan perilaku benar menjadi bukti kuasa kasih karunia Allah bagi orang lain. Tidak cukup hanya mengakuinya, kita harus melakukannya, aktif bekerja, dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hanya kuasa inilah, yaitu Roh Yesus Kristus, yang mampu membuat kita bijak untuk keselamatan dan mempersiapkan kita untuk istana di sorga. Selanjutnya, di dalam letter 178, 1907, paragraf 12 berkata, "Betapa melimpahnya kasih karunia Roh Kudus bagi dunia kita. Hal ini melampaui kemampuan bahasa untuk mengungkapkan berkat-berkat yang dibawanya kepada umat Allah. Jika diterima dan dihargai, Roh Kudus akan menjadikan kita kudus, serupa dengan Kristus. Melalui perwakilannya, kita bersatu dengan Kristus, menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Penerimaan Roh Kudus dalam kepenuhannya adalah kebutuhan besar gereja saat ini. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar hal ini segera terwujud." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah perwakilan Yesus Kristus di dunia ini. Dan ketika kita menerima Dia, maka kita mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Dengan memberikan rohnya kepada kita, Allah memberikan dirinya sendiri, menjadikan dirinya sumber pengaruh ilahi yang kita terima melalui anaknya Yesus Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, Roh Yesus Kristus, bukan roh yang lain, untuk menjadikan kita kudus. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini bahwa kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, oleh kehadiran rohnya dalam hati kami, menjadikan kami kudus. Dengan hidup kudus, kami akan melihat Allah dan anak-Mu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.